Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Bagaimana caranya mengukur berat benda menggunakan satuan yang tidak baku. Dan di video ini, seperti yang adik-adik bisa lihat, kita sudah punya dua gambar neraca, atau yang mungkin adik-adik lebih kenal dengan istilah timbangan. Neraca ini dengan garis yang lurus menandakan bahwa kedua benda yang ditimbang itu sama berat. Dan di sini kita sudah punya gambar satu buah belimbing dan beberapa kelereng. Berarti jumlah berat satu belimbing ini sama dengan beberapa kelereng yang ada. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kelereng. Dan kita punya di sini 13 kelereng. Jadi bisa kita katakan bahwa berat satu belimbing, ya, berat belimbing adalah titik-titik kelereng. Ayo, berapa kelereng tadi? Jadi berat dari satu buah belimbing sama dengan 13 kelereng. Kita bisa tulis ya di sini 13. Ya, jadi berat belimbing adalah 13 kelereng. Bagaimana dengan yang gambar jeruk? Kita akan hitung berat jeruk sama dengan berapa kelereng ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berat jeruk adalah 7 kelereng. Kita akan tulis ya, 7 kelereng. Sekarang, ada soal selanjutnya adalah titik-titik lebih ringan dari titik-titik. Kita akan mencari tahu jawabannya. Bisa kita lihat, ada buah belimbing dan buah jeruk. Yang satu sama dengan 13 kelereng, buah belimbing sama beratnya dengan 13 kelereng. Sedangkan buah jeruk beratnya sama dengan 7 kelereng. Kita akan tulis ya di sini 7 kelereng supaya mempermudah adik-adik. Jadi mana yang lebih ringan? Ya, yang 7 kelereng lebih ringan dari 13 kelereng, bukan? Jadi buah jeruk lebih ringan. Kita tulis dulu di sini, jeruk lebih ringan dari belimbing. Jadi belimbing, kita coba sebaliknya ya. Belimbing, buah belimbing itu lebih berat atau ringan daripada jeruk? Ayo, lebih berat atau lebih ringan berarti jawabannya. Jadi belimbing lebih berat karena 13 kelereng itu lebih berat daripada 7 kelereng, bukan? Jadi jawabannya belimbing lebih berat daripada jeruk. Sudah mulai mengerti ya adik-adik? Kita masih punya loh soal yang lain. Nah, soalnya lebih menantang nih. Tapi yuk kita coba kerjakan sama-sama. Di sini ada dua gambar neraca. Yang satu lebih condong ke kanan, sedangkan neraca yang satunya lebih condong ke kiri nih. Berarti tidak sama berat. Ada yang lebih berat dari kedua benda yang ditimbang. Di sini kita ada gambar buah apel ditimbang dengan buah belimbing dan neracanya lebih condong ke buah belimbing. Itu artinya buah belimbing itu lebih berat dibandingkan dengan buah apel. Karena neraca lebih condong ke buah belimbing. Sudah mengerti kan sampai di sini adik-adik? Jadi buah apel itu lebih ringan dibandingkan dengan buah belimbing. Sedangkan buah belimbingnya lebih berat dibandingkan buah apel. Jadi nih untuk soal yang pertama, apel titik-titik daripada belimbing. Kita harus isi dengan lebih ringan atau lebih berat. Buah apel lebih
Iya, betul, lebih ringan. Kita tulis di sini ya, lebih ringan daripada belimbing. Bagaimana dengan timbangan yang satunya? Di sini ada gambar apel dan gambar jeruk. Dan neracanya lebih condong ke buah apel, yang artinya adalah buah apel lebih berat dibandingkan dengan buah jeruk di sini. Jadi buah jeruk lebih ringan daripada buah apel. Dan apel berarti lebih titik-titik daripada buah jeruk. Ayo, apelnya lebih ringan atau lebih berat? Ya, karena neraca lebih condong ke buah apel, berarti apel lebih berat. Kita tulis di sini ya. Apel lebih berat daripada jeruk. Yang pertama, buah belimbing lebih berat daripada buah apel. Dari neraca yang pertama ya. Lalu dari neraca yang kedua, buah apel lebih berat daripada buah jeruk. Dan untuk soal selanjutnya, urutan buah yang paling berat hingga yang paling ringan adalah dari gambar neraca yang pertama dan kedua. Bisa kita lihat di sini. Ayo, buah mana yang paling berat? Yang pertama, belimbing dibandingkan apel lebih berat belimbing daripada apel. Dan dari neraca yang kedua, kita lihat apel atau jeruk yang lebih berat apel. Di sini jeruk lebih ringan daripada apel, berarti buah yang paling berat adalah buah belimbing. Kita tulis di sini, yang paling berat adalah belimbing. Nah, selanjutnya, setelah belimbing, buah mana yang lebih berat? Dibandingkan dengan belimbing, apel lebih ringan. Tapi dibandingkan dengan jeruk, apel lebih berat. Berarti di urutan kedua ada buah apel. Betul, kita tulis ya, buah apel. Dan yang paling ringan berarti adalah buah jeruk. Jadi urutan buah dari yang paling berat hingga yang paling ringan adalah belimbing, apel, jeruk. Nah, di sini kita sudah selesai. Mudah kan adik-adik? Hai, di video kita kali ini kita akan belajar tentang seberapa berat sih gram atau kilogram itu. Yuk kita lihat sama-sama gambar ini. Yang pertama, kita bisa lihat penjepit kertas ini. Penjepit kertas ini kira-kira beratnya sekitar 1 gram. Nah, di sini ada tanda seperti ini ya, yang warnanya kuning, itu artinya kira-kira. Karena nggak semua penjepit kertas beratnya sekitar 1 gram, tapi kurang lebih 1 gram. Nah, segitulah kira-kira berat dari 1 gram. Kalau kita lihat gambar pensil di sampingnya, rata-rata berat pensil adalah sekitar 5 gram. Kalau kita lihat gambar di sampingnya lagi, ada gambar seekor tikus. Nah, seekor tikus ini beratnya kira-kira 20 gram. Wah, kira-kira hewan apa lagi ya yang lebih besar dari 20 gram? Nah, ada seekor kucing di sini. Seekor kucing yang kecil. Berat dari seekor kucing yang kecil kira-kira sekitar 200 sampai 300 gram. Itulah beberapa benda yang memiliki berat yang bisa diukur dalam satuan gram. Ada penjepit kertas, pensil, tikus, dan seekor anak kucing. Terus, kalau berat kilogram itu kira-kira seberat apa ya? Nah, di gambar ini juga ada loh. Berat dari beberapa buku kira-kira sekitar 1 kilogram. Nah, sekarang kakak tanya, kira-kira berat buku di tas kalian berapa kilogram ya? Nanti hitung sendiri ya di rumah. Nah, sekarang kita mau lihat, kira-kira berat apa sih yang lebih berat dari beberapa buku? Di gambar ini ada gambar seekor kucing yang sudah dewasa. Beratnya sekitar 3 kg sampai 5 kg. Nah, apakah kalian punya kucing di rumah? Kalian boleh gendong kucing itu dan kalian hitung kira-kira beratnya berapa kilogram ya. Gambar berikutnya adalah gambar seorang manusia. Berat seorang manusia dewasa adalah sekitar 70 kg. Itu kalau yang orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya sekitar
40 sampai 60 kilogram. Mau tahu nggak? Ada loh benda yang lebih besar lagi daripada manusia. Betul, seekor sapi. Nah, di gambar ini ada seekor sapi yang besar. Sapi itu binatang yang besar, jadi beratnya juga pasti lebih besar. Beratnya sekitar 750 kilogram. Oh, kalau gitu berapa penjepit kertas ya yang kita butuhkan supaya beratnya bisa sama dengan seekor sapi? Kalian pasti jawab, gampang, penjepit kertas kan 1 gram, sedangkan sapi beratnya 750 kilogram. Berarti kita butuh 750 penjepit kertas supaya beratnya sama dengan seekor sapi. Salah. Kalian harus ingat baik-baik. Tadi penjepit kertas beratnya 1 gram, sedangkan seekor sapi beratnya 750 kilogram. Nah, 1 kilogram sama dengan 1000 penjepit kertas. Jadi, 750 kilogram sama dengan 750 dikali 1000 gram. Berarti 750.000 gram. Itu artinya kita membutuhkan 750.000 penjepit kertas supaya memiliki berat yang sama dengan berat seekor sapi. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira itulah penjelasan tentang satuan massa. Gampang kan? Sekarang, yuk kita bahas soal ini. Manakah yang paling mendekati berat seekor sapi? Jawabannya antara 7 kg atau 700 kg. Coba kita pikir baik-baik. Kira-kira 7 kg itu seberat apa ya? Tahu nggak sih, 7 kg itu kira-kira seberat 1 ekor kucing atau seorang bayi yang umurnya baru beberapa bulan. Kalian pasti tahu dong, besar seekor sapi nggak mungkin sebesar seekor kucing, ya nggak? Karena sapi jauh lebih besar daripada kucing, kayaknya 700 kg ini jawaban yang paling masuk akal, ya nggak? Karena sapi itu binatang yang besar, dan kalau binatangnya besar, beratnya juga pasti lebih besar. Berarti jawaban yang kita pilih yang 700 kg. Yuk kita kerjain soal yang lain. Semua krayon di pabrik krayon Karin mempunyai berat yang sama. Karin menimbang 7 krayon dan menemukan total beratnya 56 gram. Berapakah berat dari 1 krayon? Sekarang kita lihat soalnya lagi. 7 krayon beratnya 56 gram. Nah, kalau kita mau tahu berat dari 1 krayon, kita tinggal bagi 56 dengan 7. Jadi kita tulis di sini 56 dibagi 7. Berapa ayo? Betul, jawabannya 8. 7 dikali 8 sama dengan 56. Jadi berat dari 1 krayon adalah 8 gram. Kita lanjut lagi yuk. Tina punya 5 pensil. Semua pensilnya punya berat yang sama. Berat dari 1 pensil ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapakah total berat dari 5 pensil? Kalau kita lihat di gambar ini, berat 1 pensil sama dengan 8 gram. Berat 5 pensil berarti 5 pensil dikali 8 gram. 5 dikali 8 sama dengan 40. Berarti jawabannya adalah 40 gram. Nah, yang ini nggak kalah seru loh. Makanan tupai Sofia memiliki berat yang sama. Total berat dari 4 makanan tupai ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapakah berat dari salah satu makanan tupai Sofia? Di soal ini kita dikasih tahu kalau berat dari 4 makanan, tuh lihat di gambar ada 4 makanan tupai kan? 4 makanan tupai beratnya
20 gram. Pertanyaannya kan, berapa berat salah satu makanan tupai Sofia? Jadi 4 dikali berapa yang sama dengan 20. Atau kita juga bisa tulis 20 gram dibagi 4 makanan tupai. Sama dengan berapa ya? 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5, 10, 15, 20. Jadi, berat setiap makanan tupai Sofia adalah 5 gram. Adik-adik tahu tidak? Sekarang jam berapa ya? Jam 7. Benar adik-adik, jam di kamar Ali sudah menunjukkan pukul 7 malam atau pukul 19. Ia menuliskan pukul 19.00. Waktunya Ali belajar. Lihat adik-adik, Ali sedang belajar dan jam dindingnya menunjukkan pukul 7 malam atau pukul 19. Ali mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Ali juga mengulang pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Perhatikan gambar jam ini. Ada bilangan 1 sampai 12 untuk menunjukkan waktu. Jika dalam sehari semalam 24 jam, maka jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Lihatlah jarum berputar dari pukul 7 di pagi hari, kemudian berputar sampai 19 di malam hari, kemudian berputar terus menuju pukul 7 esok hari. Jadi, dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Nah, adik-adik, sekarang coba tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam analog ini. Pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 19 lebih 25 menit, dan tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam digital. Adik-adik, pukul 2 lebih 45 menit, pukul 9 lebih 15 menit, pukul 12 lebih 30 menit. Pukul 20 tepat. Bagus adik-adik, lanjutkan ya. Tuliskan waktu kegiatanmu.